Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Ya seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasul TV tiap hari Kamis menampilkan acara Ahlan wa Sahlan. Siapkan pulpen sama kertas. Ini ada hal penting yang perlu Anda catat ya. Terutama bagi Anda yang putra-putranya ingin mengikuti beasiswa ke luar negeri. Tolong dicatat. Untuk Anda yang anak-anaknya berminat untuk sekolah di luar negeri dengan cara beasiswa, tolong disiapkan pulpen sama kertas. Saya akan bacakan nomor HP-nya beliau. Baik, sekarang narasumber yang kita hadirkan adalah, biasanya beliau ini hadir di acara Ruang Kesehatan. Beliau ini dokter spesialis psikiatri, urusannya itu narkoba, orang gangguan jiwa, apalagi ya? AIDS, nah itu ya, itu urusan beliau nih. Tapi kita tidak bicara itu, kita akan bicara soal memburu beasiswa. Karena beliau ini sekolah di berbagai negeri, di Amerika, di Jerman, di Afrika bahkan, di Turki, itu semuanya berkat memburu beasiswa. Mau dapat ilmu tapi mau gratis, luar biasa. Itu nggak benar. Assalamualaikum Dokter Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter Adi Wibowo Nur Hidayat, lahirnya di Surabaya tanggal 13 Januari tahun 72. SD-nya dia Sporbi Menteng Dalam. SMP ini ternyata SMP-nya sama saya, SMP 3 Jakarta, SMA 8 Jakarta, sama SMP SMA-nya. Cuman kuliahnya beda nasib ya. Beliau kuliah di FKUI, ambil psikiatri di FKUI, terus MPH, Master Public Health, KIT Free University Amsterdam, S3-nya di Amsterdam. Beliau adalah Grand Hunter, pengalaman berburu beasiswa dan dana riset internasional. Jadi rupanya namanya beasiswa tuh macam-macam. Termasuk beasiswa cuma seminggu 2 minggu di Amerika tuh bisa. Tapi tujuannya riset, tapi punya ilmu ya. Apa yang bisa diceritakan tentang liku-liku beasiswa, Dokter Adi? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berburu beasiswa itu kita harus tahu tricks and tipsnya. Jadi kalau misalnya pengalaman itu guru yang terbaik. Beasiswa itu ada di internet, ada jutaan. Ada jutaan. Nah, karena jutaannya itulah jadi bingung kita. Ya. Mana yang tepat untuk diri kita? Ya. Kita akan membagi beasiswa itu biasanya dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah travel award, yaitu beasiswa perjalanan. Itu hanya sekitar 4-7 hari. Ke berbagai negara. Ke berbagai negara. Yang kedua adalah fellowship grant. Itu beasiswa sekolah. S2, S3, postdoktoral, itu grant. S1 bisa juga? S1 juga bisa. Nah, yang ketiga adalah research grant. Itu dana riset, dana penelitian. Dan itu terentang mulai dari levelnya 36.000 US dollar sampai 75.000 US dollar dan sampai miliaran rupiah. Wow. Yang Dokter Adi sudah coba itu yang mana? Semuanya. Semuanya sudah coba? Alhamdulillah sudah. Allah kasihkan semuanya. Nah, yang untuk tadi travel tuh seperti apa tuh contohnya? Travel award misalnya begini, kalau misalnya kita tahu triknya, saya di bagian jiwa psikiatri dan di bidang AIDS. Biasanya kalau kita Google itu travel award dalam apostrof ya, tanda kutip, koma, kemudian misalnya AIDS, koma, kemudian tahun depan 2017. Dengan trik seperti itu akan keluar ada ribuan beasiswa perjalanan, travel award. Itu seminar-seminar, simposium di luar negeri. Itu sama angka-angkanya sekalian? Ya, sama jumlah dolar yang ditawarkan ada di situ? Ada di website itu biasanya. Wow. Jadi itu yang saya kerjakan, misalnya saya dulu awal-awal pengen, belum pernah ke Turki. Pengen ke Turki seminggu gitu kan. Nah, saya ngincar tuh tahun depan pengen ke Turki. Jadi saya seperti itu triksnya. Searching di Google searching. Pengen ke Jepang belum pernah. Nah, itu saya cari beasiswa perjalanan, ada simposium ilmiah yang saya pengen pergi tahun depan. Itu triknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi untuk fellowship grant, itu dana beasiswa sekolah. Itu juga ada penyandang dananya, kemudian ada websitenya,
kemudian bagaimana kita persiapan dokumen yang diperlukan oleh sang calon hunter, pemburu. Karena saya sama kawan-kawan dari India, dari Mesir itu dibilang Grand Hunter. Grand Hunter, kerjaannya memburu beasiswa. Karena orang hidup pas-pasan, tapi pengennya keluar negeri. Pengennya keluar negeri. Alhamdulillah Allah kasih rezeki itu dengan beasiswa. Terus yang ketiga adalah dana riset. Dana riset itu alhamdulillah saya pernah nyoba, dan yang tertinggi di level pengetahuan itu RO1 kalau di Amerika. Jadi dana dari Kementerian Kesehatannya Amerika. Itu kerjasama sama UPenn, itu pernah mengelola 4 tahun itu 5 miliar rupiah dengan anggota tim 55 orang. Negara-negara atau siapa saja lembaga yang suka memberikan beasiswa? Pertama adalah pemerintah masing-masing negara. Pemerintah Jerman, Belanda, Amerika, itu ada masing-masing. Kalau tahu websitenya, tahu ininya, Google aja. Jepang juga ada Mombuso gitu ya. Jadi itu pemerintah. Yang kedua adalah institusi ilmiah. Contohnya kalau saya di kedokteran, NIH di Amerika. Kalau di Eropa ada Uni Eropa. Ya, jadi banyak. Kemudian World Bank, Bank Dunia itu juga banyak beasiswanya. Ini semua bidang kan ya, yang semua seni bidang. juga, tidak budaya, hanya, MIPA, apa karena semua. saya bidang sains, saya lihat juga ada di humaniora, di bidang seni, artistik. Itu di agama ada juga? Ada, banyak malah agama. Oh, tapi kalau agama biasanya nggak, bukan ke Amerika, kalau kemana? Ya, ada juga ke Amerika, ke Kanada, tergantung alirannya. Terus ada ini nggak, ada semacam konsekuensi karena dia sudah memberikan beasiswa kepada kita, lalu kita harus memberikan apa? Ada gitunya nggak? Ada timbal baliknya nggak? Tidak ada. Tidak Jadi ada? Kita itu dianggap sebagai orang yang, misalnya saya di Amerika, ya, saya dianggap sebagai peneliti. Justru visanya bukan visa sekolah, visa pekerja peneliti. Dan dianggap itu nanti sebagai alumni dari peneliti tersebut, ada jejaring internasionalnya. Tapi kontribusi harus jadi ada beberapa yang sinis tuh kan. Oh, kalau dari Amerika atau dari Eropa nanti jadi anteknya Amerika. Ada kecenderungan seperti itu. Ada beberapa yang kadang-kadang pertanyaan saya arahnya ke sana gitu. Maksudnya. Tapi insya Allah kalau kita punya integritas, kita Muslim, dan kita punya sesuatu yang bisa kita banggakan sebagai Muslim, kita mau dibilang apapun, kita jalan sendiri dengan keilmuan kita. Lalu mereka mendapat profit apa? Ya, berarti amal soleh doang ibaratnya itu ya? Yang pengalaman saya selama 10 tahun terakhir, itu mereka itu misalnya profesor di Amerika, di Eropa, kalau punya murid orang dari luar negeri, dari negara berkembang, itu juga mereka dapat kum. Jadi ada kumnya secara... Siapa yang mendapat kum? Profesornya yang menampung kita sebagai murid, guru kita itu, gitu. Dia akan mendapat kum sebagai orang yang punya jaring internasional. Jadi itu win-win solution sebenarnya. Kita dari negara miskin, pengen sekolah ke Eropa, ke Amerika, dapat ilmu. Mereka dapat nama, mereka dapat kum dan sebagai profesor karena mereka punya murid dari negara lain. Jadi ada jaring internasionalnya. Mungkin paling basic, paling tidak kita harus punya kemampuan bahasa Inggris ya. Ya. Nah itu ada dasaran nggak untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan memadai? Saya sudah coba untuk beberapa lihat beberapa website, itu syaratan umum itu biasanya 550 TOEFL. 550 TOEFL. Kalau IELTS itu sekitar 6,5, ada yang 7 mintanya. Itu 7. Juga termasuk bagian yang ditanyakan. Iya, itu syarat. Jadi kalau yang paling utama itu kalau beasiswa luar negeri itu Inggris, IELTS dan TOEFL. Kita bisa kursus di UI ya? Di UI ada. Lembaga bahasa internasional ada. Lembaga bahasa internasional. Bahasa apa aja ada di sana? Ada, Mandarin, Jepang, Jerman. Tiap Sabtu nggak salah ya? Sabtu pagi. Itu bayarnya berapa kalau kursus di sana? Dulu sekitar 2,5 sampai 3 juta. Saya tidak tahu sekarang. Nah, Dokter Adi, bagaimana kehidupan dapat visa oke di Amerika? Kan perlu kehidupan sehari-harinya. Apa upaya dia untuk di Amsterdam di Amerika? Itu kan perlu uang makan sehari-hari. Biasanya yang saya kerjakan adalah pertama mencari komunitas Muslim, komunitas Indonesia yang ada di luar negeri. Kalau bila datang satu negara, yang pertama dicari itu ya cari masjid. Muslim. Nah terus
Setelah itu baru tahu bagaimana tipsnya hidup di luar negeri, ya, dari culture shocknya, cari makanan halal seperti apa, kemudian bagaimana survive, sekolah, bekerja di luar. Nah, itu insya Allah akan sangat membantu. Katanya Dokter Adi sempat menjadi marbot juga di Amerika ya? Ya, saya sempat berpindah-pindah. Saking Dulu karena ada beberapa orang Amerika yang rasis, saya harus keluar dari apartemen, kemudian tinggal di loteng restoran pernah. Setelah itu Allah kasih rezeki, ada kawan-kawan pengajian yang bilang, kita mau rencana insya Allah beli rumah orang Vietnam, mau jadikan masjid di Philadelphia. Mas Adi mau nggak jadi penunggu masjid? Dengan senang hati saya akhirnya tinggal di lotengnya masjid. berapa lama itu? 7 bulan. 7 bulan. Sebagai marbot. Tapi enaknya penginapan gratis kan? Bayar, bayar? Nyumbang ke Nyumbang? masjid. Oh. Karena kita sama-sama infak lah. Oke. Baik, saya akan bacakan nomor HP Dr. Adi Wibowo Nur Hidayat. Beliau adalah seorang psikiatri. Barangkali Anda ingin bertanya-tanya soal beasiswa, ingin menyekolahkan anak Anda di luar negeri atau Anda sendiri, silakan dicatat nomornya ya. 0812 sudah, kemudian 89 75 3026. 0812 89 75 3026. Dr. Adi, lengkapnya Dr. Adi Wibowo Nur Hidayat, lahir di Surabaya 13 Januari tahun 72. Dr. Adi, bagaimana perbedaan apresiasi dari luar negeri dengan Indonesia dalam hal pemberian salary atau upah gitu? Ini menarik Pak Krisna. Jadi saya waktu sekolah di Belanda tahun 2006 itu sudah spesialis jiwa. Bicara sama dokter umum dari Afrika, Uganda, Zimbabwe. Perbandingan dokter umum ya. Jadi saya sebagai spesialis ditanya, gaji kamu berapa di dalam rupiah? Saya bilang 2 juta rupiah, sudah termasuk tunjangan keluarga. Saya tanya balik, kamu gajinya berapa sebagai dokter umum? Di Uganda gajiku 10 juta rupiah. Dokter umum tuh ya? Iya, di Uganda ya? Namibia, Zimbabwe sama. Jadi kesimpulannya adalah pemerintah kita itu tidak menghargai jasa dokter maupun profesional lain dibanding sama bahkan negara miskin di Afrika. Nah, kalau di zamannya Pak Harto bagaimana dokter-dokter dengan sekarang nih? Ya saya sih jujur lebih senang dengan program-program zaman Pak Harto karena waktu zaman dulu saya pernah sebagai dokter PTT gitu ya, 3 tahun disuruh ke daerah, ke hutan ya di Aceh itu. Ya program kesehatan jalan, ya meskipun fasilitas kurang, tapi kita bekerja lillahi ta'ala ikhlas. Gitu. Nah sekarang ini kan kondisinya 70% puskesmas tidak ada dokternya, pimpinannya mantri sama bidan desa gitu, dan tidak ada kewajiban dokter untuk ke daerah berbakti ke masyarakat. Jadi kalau buat saya program-program zaman Pak Harto dulu tuh lebih bagus sebenarnya. Oke, kita bacakan SMS dulu ya. Ini ada yang kirim SMS kali ini. Assalamualaikum Dokter Adi. Dokter Adi, begitu kita sampai di sebuah negeri, bagaimana kita mulai bergaulnya karena kita tidak punya teman di sana? Yang paling gampang adalah Google. Googling mengenai komunitas Indonesia yang ada di negara tersebut. Atau cari masjid. Nah biasanya tuh pengalaman saya kalau udah cari masjid itu nanti pasti ada orang Indonesia yang Muslim yang sholat di situ biasanya. Assalamualaikum Dokter Adi, apakah setiap kota di berbagai negara itu ada orang Indonesianya? Tidak semua, tapi paling tidak pengurus masjid atau komunitasnya, jemaahnya akan beritahu kalau dia tahu ada komunitas Indonesia di negara bagian lain atau di daerah lain. Oke, Dokter Adi, bagaimana cara dapat beasiswa di Singapura? Ada nggak? Dari Yuli ya. Silahkan saja untuk masuk ke website-website yang ada terkait dengan pemerintahan Singapura. Setahu saya ada, ya, ada dari pemerintahnya, ada dari universitasnya sendiri, misalnya NUS gitu itu biasanya ada. Jadi
ada persyaratannya di situ, kemudian syarat-syarat dokumennya apa, syarat bahasa Inggrisnya berapa, itu ada. Oke, Dokter Adi, bisa nggak dibeberkan kembali bagaimana apabila anak saya ingin mendapat beasiswa di luar negeri, syarat-syaratnya apa dan tahap-tahapannya apa saja yang harus kami lakukan? Ya, kalau mengenai tahapannya, pertama adalah cari informasi. Itu bisa Google, cari di internet. Ya. Misalnya pengen ke Inggris, ada Chevening Award. Kalau di Belanda ada NESO Indonesia. Kalau di Jerman ada juga DAAD. Itu banyak sekali di Google. Jadi cari beasiswa pemerintah Jerman, beasiswa pemerintah Jepang, Mombuso, itu ada. Jadi setelah masuk ke website tersebut, biasanya ada syarat-syaratnya. Syarat mulai dari dokumennya, bahasa Inggrisnya TOEFL berapa, IELTS berapa, apakah perlu surat rekomendasi dari profesor, itu semua ada. Oke. Dokter Adi, apakah orang di Indonesia sendiri diadakan beasiswa di mana pelajarnya atau mahasiswanya dari luar negeri? Setahu saya ada ya, beasiswa Dharma itu biasanya dari pemerintah itu orang, tapi biasanya terikat sama budaya ya. Jadi orang mau belajar tari, belajar budaya di Jogja, bahasa itu ada. Yang sedang disiapkan kan di Indonesia itu Kementerian Agama ya untuk universitas internasional ya, dari mahasiswa dari luar negeri. Oke, bisa dibacakan nomor Adi kembali. Oke, baik. Nomor telepon Dokter Adi, silakan siapkan pulpen sama kertas, saya akan bacakan kembali. Dokter Adi Wibowo Nur Hidayat, Grand Hunter beasiswa. Oke, nomornya dicatat ya. 0812 kemudian 89 75 3026. 0812 89 75 3026. Dokter Adi adalah dokter spesialis psikiatri ya. Jadi objek yang diobati itu gangguan jiwa, AIDS, narkoba. Nah, kalau bicara narkoba, tahulah seluk-beluknya ya. Kalau belajar narkoba katanya di Inggris ya? Kayak Lula Kamal tuh di Inggris. Di King's College ya. Di Belanda juga, di Jerman juga ada. Apa bedanya antara satu dengan yang lainnya? Ya itu apa, kayak perguruan tuh ada kembangan-kembangannya tuh beda-beda. Jadi jurus-jurusnya tuh beda, yang profesor cara mengajarnya. Gitu. Dokter Adi, apa betul kalau kita belajar kedokteran di Jerman akan tidak laku di Indonesia? Betul. Kalau orang sekolah kedokteran di luar negeri, mau di Jerman, mau di Cina, mau di negara lain, itu pemerintah punya kebijakan adaptasi. Bukannya tidak laku, tapi orang sekolah kedokteran harus adaptasi dulu, entah 2 tahun atau 3 tahun. Saya rasa itu logis, karena kalau misalnya kita ke luar negeri pun juga mau praktek, juga harus ada pemerintah sana akan memberikan peraturan yang sama, adaptasi. Jadi pengalaman dari saya lihat senior saya lulusan Jerman, sekolah spesialis di Jerman, pulang ke Indonesia dia harus 2-3 tahun adaptasi untuk tahu jenis penyakit yang ada di Indonesia kan beda sama di Eropa. Kemudian bagaimana berkomunikasi secara santun, kemudian sistem kesehatan juga beda. Kan di Jerman nggak ada BPJS. Oh gitu. Sistem rujukannya beda. Assalamualaikum Dokter Adi, apabila kita ingin mendapat beasiswa di Jerman atau di Jepang atau di Cina, apakah kita harus belajar bahasa yang bersangkutan atau bahasa Inggris semuanya? Ada beberapa persyaratan, misalnya setahu saya kalau di Jepang itu akan disekolahkan di sana atau di sini. Jadi ada dari pemerintah sana akan menyalurkan bahasa. Di Jerman ada beberapa yang syaratnya harus bahasa Jerman, ada juga misalnya public health itu dalam bahasa Inggris kuliahnya. Sama seperti saya kuliah di Belanda, tapi pengantarnya bahasa Inggris selama setahun. Jadi itu tergantung sama persyaratan universitas. Oke, Dokter Adi, saya berminat di bidang biologi, di mana sebaiknya saya akan belajar? Biologi itu bisa belajar di Eropa, bisa juga di Amerika. Nanti yang dilihat aja
Google biology, misalnya university apa Oxford atau Philadelphia atau Pennsylvania University gitu. Jadi itu bisa dicari saja. Kalau untuk hukum di Belanda katanya bagus. Ya, di Leiden. Jadi kalau pengen sekolah itu ada macam-macam. Ada sekolah pengen ranking yang terbaik di dunia, ya itu kan biasanya kita Google berapa peringkat dunianya universitas tersebut. Tapi semakin tinggi peringkatnya, semakin susah masuknya. Nah, kemudian ada juga terkait sama pendanaan, misalnya LPDP. LPDP itu dari Kementerian Keuangan, itu untuk orang-orang Indonesia yang pengen sekolah ke luar negeri. Jadi ada websitenya Bapak Ibu yang saya muliakan. Silahkan masuk ke website LPDP Kementerian Keuangan. Itu ada. Mereka hanya mau memberikan beasiswa untuk sekolah di, kalau tidak salah, 100 universitas terbaik di dunia. Itu ada rankingnya dari Kementerian Keuangan. Dokter Adi sudah berapa kali mendapat beasiswa dari pencarian itu? Untuk Travel Award sekitar 12 ya. Kemudian untuk beasiswa yang 12 kali trip ya? Ya, mau ke Afrika Selatan, ke Turki, ke Jepang, ke Amerika. Yang paling banyak ke Amerika. Kemudian untuk yang dana riset itu alhamdulillah yang besar-besar itu mulai dari 25.000 US dollar, 36.000 US dollar sampai yang tertinggi itu menang di Austria, di dunia itu dipilih 5 peneliti, alhamdulillah tuh hadiahnya 75.000 US dollar. Kemudian guru saya profesor dari Amerika diundang ke Austria untuk menyaksikan penerimaan award dan juga 4 bulan tinggal di Amerika sebagai peneliti. Salut buat Dokter Adi. Dokter Adi tidak tergiur untuk praktek di luar negeri? Pernah terpikir setelah menyelesaikan sebagai peneliti di Amerika, sempat ke kantor pengacara waktu itu di Philadelphia, mau hijrah ke Kanada, tapi berpikir mengenai keluarga, orang tua di Jakarta sudah sepuh, kemudian istiharoh, kemudian mengenai suasana kebatinan gitu ya. Kalau di luar negeri kan musola, masjid juga susah nyarinya gitu ya. Makanan halal juga harus nyari-nyari. Kalau di Jakarta tuh bersyukurlah semua ada. Jadi ada azan, kita berkumandang bisa datang ke musola. Dokter Adi, kalau untuk teknik perkapalan di mana sebaiknya anak saya untuk belajar? Saya tidak tahu, jujur ya. Tapi setahu saya yang ahli di bidang kelautan itu Kanada. Jadi mungkin coba bisa Google ya. Teknik perkapalan di luar negeri itu di mana gitu. Karena internet tuh akan membantu ya. Mbah Google itu sangat menolong. Dan itu jumlahnya jutaan yang menawarkan. Jutaan. Jadi kita tinggal lihat seberapa bonafit universitas tersebut dan seberapa banyak dana yang mau pendana donor yang akan memberikan dana. Jadi pengalaman saya biasanya kita cari sekolahnya dulu. Cari sekolahnya dulu, lihat rankingnya di dunia, ranking berapa. Ya, misalnya saya di UPenn, ranking 13 dunia. Sekarang S3 saya masih di Amsterdam. Itu Universitas Amsterdam itu ranking 60 dunia. Jadi itu lihat rankingnya di dunia. Setelah itu baru kita nyari dananya. Kalau kita sudah ngelamar, kemudian dapat penerimaan, letter of admission, diterima di universitas tersebut, baru kita cari dananya. Nah, itu bisa macam-macam ya. Contohnya, saya sedang S3, doktoral. 2 tahun pertama, saya pakai dana menang lomba penelitian di Austria tentang AIDS dan gangguan jiwa. Tahun ketiga, saya dapat hibah grant dari profesor saya di Pennsylvania. Tahun keempat, dananya saya menang lomba dari Bank Dunia, 25.000 US dollar. Ini kayaknya Dokter Adi udah kecanduan beasiswa nih. Sekarang masih terus mencari nggak? Sudah pensiun. Oh gitu. Karena sampai pada tahap memberi kesempatan sama junior-junior, murid-murid untuk menjadi Grand Hunter. Jadi sekarang kebahagiaan saya yang paling tinggi adalah ketika murid-murid saya menang lomba di dunia internasional, bisa sekolah di luar negeri. Jadi saya, alhamdulillah bimbingan saya itu sudah ada perawat, ada mahasiswa kedokteran yang sudah menang lomba di Amerika.
Ada juga 2 dokter umum yang sudah saya kirim ke Yale University, itu ranking 6 dunia, ke Pennsylvania, itu ranking 13. Jadi itu kenikmatan terbesar. Seorang pembimbing yang anak didiknya bisa tembus ke luar negeri. Oke, Dokter Adi, apabila kita bisa masuk dalam beasiswa tersebut, nama kita tercantum, sampai di sananya dijemput atau kita mencari sendiri ke tempat tersebut, dan dokumentasi apa saja yang harus dibawa? Biasanya kita semua self service ya. Jadi hidup itu sangat mandiri kalau kita di tempat. Dari airportnya udah Sudah alamat sendiri apa sendiri ya? Makanya itu pentingnya jejaring, silaturahim. Jadi sebelum kita bepergian ke luar negeri itu biasanya saya cari-cari dulu komunitas muslim yang ada di situ, atau komunitas orang Indonesia yang ada di kota itu. Kemudian ya so akrab lah, kirim email, gimana caranya hidup di kota itu, gimana dari transportasi dari bandara ke penginapan, kemudian nanti ke kampus. Itu biasanya Allah selalu memberikan jalan itu, ada kemudahan-kemudahan. Tapi mereka kooperatif nggak? Sangat membantu. Saya pertama kali ke Philadelphia itu sama keluarga, itu yang jemput tuh komunitas orang Indonesia di Philadelphia. Lewat email, so akrab, karena sama-sama muslim, saling membantu. Alhamdulillah. Subhanallah. Dokter Adi, kalau kami ingin belajar ekonomi, sebaiknya kemana? Kalau ke ekonomi, bisnis, salah satu sekolah terbaik di dunia tuh tempat kuliah saya di University of Pennsylvania. Wharton School of Economics itu salah satu sekolah bisnis terbaik di dunia. Itu sekolahnya Donald Trump, sekolahnya Pak Budiono, mantan wakil presiden, sekolahnya Pak Anggito Abimanyu. Saya tuh dulu kalau di Wharton itu tiap malam Sabtu. Boston ya? Enggak, di Philadelphia. Itu tempat saya ngaji. Jadi guru saya tuh profesor dari Turki, ngaji tafsir Quran. Jadi kuliah ngajinya di Wharton tuh, di ekonomi. Assalamualaikum Dokter Adi, kalau teknik kimia di mana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu kalau teknik kimia yang terbaik. Bisa di Google di ini ranking dunia itu yang terbaik apa untuk teknik kimia. Nanti kalau cari beasiswa udah dapat universitasnya, coba lihat di LPDP, di website LPDP untuk dananya. Sekarang itu dananya miliaran tuh dari pemerintah Indonesia untuk menyekolahkan orang-orang terbaik di Indonesia untuk sekolah luar negeri. Orang Indonesia banyak yang seperti Dokter Adi nih, pemburu beasiswa gitu? Banyak. Banyak ya? Mulai banyak sekarang. Ada komunitasnya nggak? Ada beberapa yang kecanduan. Ada yang pemburu hantu sini. Burhan adanya ya. Burhan. Ini Grand Hunter. Grand Hunter ya, untuk pencari beasiswa. Ini ada yang tanya lagi nomornya Dokter Adi. Silakan disiapkan pulpen dan kertas. Saya akan bacakan kembali nomornya Dokter Adi. Kalau Anda ingin anak Anda mendapat beasiswa di luar negeri, bagaimana trik-triknya? Tanyalah dengan Dokter Adi Wibowo Nur Hidayat. Ini nomornya 0812 89 75 30 26 0812 89 75 3026. Saya baca SMS lagi. Assalamualaikum Dokter Adi. Dokter Adi, saya perempuan ingin sekolah di luar negeri dengan cara beasiswa, tapi mama saya khawatir perempuan di luar negeri bagaimana? Apa aman apa tidak tuh? Ya insya Allah aman ya. Ya kalau misalnya itu nikah dulu. Kalau memang lebih aman lagi. Oke. Assalamualaikum Dokter Adi. Kalau buat komputer, media dan informatika, informatika kali ya. Kemana kalau ke Jepang ada tidak? Syukron. Nggak disebut namanya nih. Jepang saya tidak tahu. Coba masuk ke Mombuso ya, beasiswa pemerintah Jepang. Kedutaan besar Jepang misalnya ada websitenya, ada linknya itu untuk apa. Tapi kalau misalnya ke Belanda pun juga bagus tuh IT-nya ya, teknik informatikanya. Assalamualaikum, saya sih pengen sekolah di luar negeri, tapi ntar nggak denger lah Rasil katanya. Saya kan rindu. Bisa dengan pakai ini. Saya
pengalaman dengarkan Rasil itu di Vietnam, Oh ya? di Malaysia, di Amerika, di Amsterdam. Beberapa tahun terakhir itu dengan live streaming Rasil, saya bisa dengar suara Ustadz Husin, Pak Krisna itu di seluruh gitu? penjuru dunia. Bersih nggak suaranya? Berapa tahun awal karena internet Rasil masih ngadat itu kacau ya. Sekarang Allahu Akbar, 2 tahun terakhir ini di Amsterdam, di Philadelphia tuh lancar luar biasa. Oh gitu. Nyaring jernih bersih. Jadi untuk Anda yang mau sekolah di luar negeri, tinggal live jangan streaming. takut kehilangan Rasil, tetap bisa mendengarkan Rasil di sana, dan juga radio Islam lainnya bisa didengarkan di sana. Dokter Adi, saya kepengen, cuman bahasa Inggris saya masih belum yahut nih katanya. Bagaimana aja nanti sana takutnya gugup ini. Tetap anggaplah kursus Inggris itu sebagai investasi, bukan buang-buang uang. Ya, jadi no pain no gain, no free lunch. Jadi Allah itu menyuruh kita berusaha, berikhtiar. Jadi untuk sekolah kursus bahasa Inggris dulu, keluar uang 2-3 juta, tapi dapat beasiswa puluhan juta, ratusan juta, itu worth it. Jadi lebih baik tetap kursus sampai TOEFL-nya terpenuhi 550 atau IELTS-nya di atas 7 gitu. Oke. Dokter Adi, mental apa yang harus disiapkan untuk kita bisa mandiri di negeri orang? Mentalnya be persistent, stay persistent ya. Jadi Allah kasih ujian segala macam, tetap saja kita tawakal sama Allah. Tirakatnya nggak hilang gitu ya. Senin Kemis, kemudian duha, tetap sedekah, karena kalau di luar negeri itu nanti kan banyak godaan. Dan alhamdulillah saya di Belanda tinggalnya di samping masjid. Di Philadelphia di dalam masjid malah. Jadi Allah kasih rezekinya demikian. Oke. Dokter Adi, bagaimana kita begitu datang mengetahui waktu-waktu sholat di sana? Saya biasanya pakai Islamic Finder. Itu lebih akurat ya. www.islamicfinder.org. Pakai Islamic Finder aja, aplikasi itu. Itu waktu di Philadelphia, di Amsterdam ya selalu ya, gitu ya. Ada. Apalagi dekat masjid ya. Iya. Nggak ngikutin aja. Sekali. Baik Dokter Adi, kita sudah di akhir waktu. Sekalian saya akan bacakan lagi nomor HP dari Dokter Adi Wibowo Nurhidayat, seorang psikiater. Nomornya 0812 8975 3026. 0812 kemudian 89 saya ulang lagi 0812 89 kemudian 75 kemudian 30. Ahlan wa sahlan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Ya, seperti biasa radio Silaturahim dan Rasil TV tiap hari Kamis menampilkan acara Ahlan wa Sahlan. Siapkan pulpen sama kertas. Ini ada hal penting yang perlu Anda catat ya. Terutama bagi Anda yang putra. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Ya, seperti biasa radio Silaturahim dan Rasil TV tiap hari Kamis menampilkan acara Ahlan wa Sahlan. Siapkan pulpen sama kertas. Ini ada hal penting yang perlu Anda catat ya. Terutama bagi